Saya misalnya disuruh menghandle suatu sistem di perusahaan, maka saya harus eksplorasi dulu apa sih kebutuhannya, ya kan? Saya harus eksplorasi dulu, ya, sehingga apapun problemnya, maka faktor yang penting adalah bereksplorasi. Dan eksplorasi itu modelnya cuma satu, kalau kita bisa berempati, maka kita akan mendapatkan data yang kita inginkan. Seperti itulah. Maka nanti kita akan resume sedikit. Kemarin begitu saya baca teman-teman, ya ada 3 bagian yang memang seperti ada yang menjawab seperti definisi, ada yang memang benar-benar berempati, dari kelihatan sekali ya kan dari sesi tanya jawabnya seperti itu ya kan. Nah, yang ketiga ini masih abu-abu gitu ya. Jadi ada tiga grup ya kan. Nah, kalau saya boleh, tapi secara keseluruhan sudah oke semuanya teman-teman dalam bereksplorasi, hanya butuh waktu ya kan untuk terus belajar. Saya kira seperti itu. Nah, hari ini nanti materinya adalah tentang bagaimana selling dan closing yang akan disampaikan oleh Bu Ana sebagai narasumber yang luar biasa sekali. Semoga teman-teman berani bertanya, ya kan? Karena kalau sudah ketemu dengan praktisi, kita harus banyak bertanya, ya kan? Kita harus banyak bertanya supaya apa? Kita dapat ilmunya, gitu ya, sahabat Asia semuanya. Termasuk teman-teman yang ada di kelas masing-masing lewat pastinya masing-masing, monggo nanti di teman-teman Asia disuruh bertanya lah, ya kan, supaya apa, materi BP2 ini benar-benar bisa bermanfaat nantinya seperti itu. Oke, untuk itu waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Bu Ana, monggo, terima kasih. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah menunggu. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Sehat ya? Oke, jadi hari ini kita akan sedikit mereview kegiatan kita kemarin. Oke, ini semuanya hadir ya Pak? Kemarin hadir. Oke. Tadi beberapa mungkin sudah disampaikan sama Pak Sumi yang terkait kenapa sih kita kemarin harus role play gitu ya, supaya ada experience dari teman-teman, ada pengalaman, oh gini ya gitu. Mungkin selama ini teman-teman kalau mau membeli sesuatu, or ada yang sudah memulai bisnis, itu kayak kok ada yang kurang pas, misalnya ketika teman-teman role play-nya adalah sebagai pembeli gitu ya. Oh ternyata cara mereka salah, misalnya seperti itu, jadi tahu. Atau oh ternyata cara mereka itu menyenangkan ya dalam menjual. Atau ketika teman-teman role play sebagai yang punya bisnis, kemudian mencoba untuk menjual, oh ternyata cara saya kurang sempurna. Jadi kemarin waktu saya role play di Visit MOG, itu saya menemukan cara yang oke gitu ya, salah satunya. Nah, hari ini kita akan mempelajari gimana sih cara selling dan closing gitu ya. Jadi gimana cara menjual dan cara supaya customer ini akhirnya bertransaksi atau membeli produk kita. Sebelum ke situ, kita akan masuk dulu. Saya minta beberapa teman-teman di sini semuanya perwakilan per kelompok mungkin, apakah ada hal yang menarik kalian kemarin waktu visit, misalnya entah itu kesan yang menyenangkan atau kesan yang kurang menyenangkan. Nah itu coba bisa disampaikan, itu nanti akan kita jadikan contoh untuk diskusi hari ini terkait selling dan closing. Oke, siapa yang mau dari kelompok mana yang ingin disampaikan, silakan. Silakan. Todong biasanya mahasiswa itu malu-malu. Ini dari kelasnya tadi ya, perwakilan kesan dan pesan pada saat acara kemarin. Nah, silakan. Iya. Baik, kenalkan dulu, saya Primus Muskeran dari kelas Pak Hadi. Kesan saya untuk TIP kemarin cukup membuat kita berani misalnya. Terus ada juga kesan yang buruk dari penjualnya itu, mereka nggak mau ditanya, terus ada beberapa alasan yang membuat mereka menolak kita untuk bertanya. Tapi secara overallnya bagus. Oke, terima kasih. Oke, kalau kesannya mereka tidak mau ditanya itu kenapa? Sibuk, terlalu sibuk. Oh jadi
nggak ramah gitu ya. Iya. Mereka lebih dengan kesibukannya daripada menjual. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Itu yang pertama. Jadi dari situ kita dapat satu pengalaman ya. Mungkin teman-teman yang lain pengalamannya baik-baik aja. Ternyata temennya ada yang nggak baik-baik aja di pengalamannya, ditolak mentah-mentah ya. Oke, iya kan. Yang penting nggak ditolak Lainnya dulu. mungkin? Dari kelasnya Pak Jainul. Silakan. Baik, saya Alan Awangga dari kelasnya Pak Zainul. Untuk kesan visit minggu lalu ya dikarenakan metodenya salah ya. Langsung kami tabrak gitu loh. Kami ingin bertanya gini. Akhirnya nggak boleh sama pihak toko. Ya mungkin memang gimana ya, karena memang belum begitu memahami apa sih tujuannya, jadi langsung kami tabrak begitu. Ya, gitu saja. Siap. Untuk yang selanjutnya tidak ada masalah. Siap. Mungkin dikasih tip-tip dulu Bu. Gak langsung tabrak gitu kan ya, mungkin nantinya kalau eksplorasi gitu. Monggo kan. Oke, jadi tadi mungkin dua ini yang menyampaikan adalah pengalaman yang kurang bagus ya. Mungkin teman-teman juga ada mengalami pengalaman yang sama. Atau satu lagi ada yang pengalamannya baik gitu, yang lancar, maksudnya bisa tanya, bisa sampai ini. Yang lancar. Silakan Mbak, pengalamannya bagus kemarin. Yang nggak ditolak, maksudnya bisa lancar bertanya dan lain sebagainya. Jadi ada data banyak. Selamat pagi, perkenalkan saya Fabian Tamrin dari kelas Pak Abdul Aziz. Untuk kesan-kesan visit MOG minggu lalu, kami ditugaskan di store-nya The Body Shop dan kami mendapatkan pelayanan yang ramah. Di awal kami meminta izin untuk mewawancarai dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian petugasnya menjawab dengan ramah dan dapat kami pahami dengan jelas. Oke, yang ditanyakan terkait apa? Terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form itu. Oh, jadi nggak nanya sebagai seller ya role-play-nya ya? Untuk seller, untuk role-play sebagai seller itu kami langsung mengamati dari bagaimana petugas melayani customer yang datang ke toko. Oh, oke. Gimana pengalamannya? Petugas melayani dengan ramah sesuai dengan SOP pelayanan customer yang biasanya diharuskan untuk dipenuhi. Mereka juga menjelaskan dengan detail dan dengan nada suara yang benar-benar halus. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi dari pengalaman-pengalaman itu ya, semoga kita bisa mendapatkan pelajaran tentunya, dan mahal juga nih pengalamannya karena nggak semua mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa seperti ini. Oke, jadi mungkin kita samakan dulu persepsi ya. Jadi kemarin itu kita role play-nya sebagai seller gitu. Jadi kita langsung datang untuk berkeinginan membeli produk yang ada di toko tersebut gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman atau kelompok yang metodenya berbeda, minta izin dulu untuk wawancara, mungkin kita skip dulu. Jadi kita langsung ke metode yang memang kita sampaikan kemarin adalah role play-nya. Role play-nya itu perannya adalah sebagai pembeli gitu ya. Ketika kita menjadi pembeli itu seperti apa. Nah, mungkin di sini ada yang ngerasa waktu saya beli, saya menunjuk produk A, saya tanya ini produknya apa, kemudian dari penjualnya dia menjelaskan dengan baik atau tidak baik. Maksudnya tidak baik itu bukan berarti salah gitu ya, tapi kurang memuaskan teman-teman. Contohnya, ini produk apa ya, bagus nggak ya gitu. Bagus semua yang di sini, itu kan kurang spesifik gitu ya. Biasanya kalau penjual selalu barangnya dipuji gitu ya, tapi bukan begitu juga caranya untuk menarik customer. Selain dia sudah datang, itu gimana caranya dia bertransaksi. Baik, ini metodenya sama, bukan hanya di offline, toko offline, begitu juga di toko online. Biasanya kan kakak-kakak gitu ya, iya kak, dia bisa dibantu kalau secara online. Ini sebenarnya metodenya nggak beda jauh gitu ya. Kalau untuk cara menjual itu sebenarnya caranya sangat banyak, metodenya itu banyak banget. Tapi hari ini mungkin kita akan pelajari beberapa yang general dan idealnya kalian lakukan ketika kalian ingin menjual produk dari teman-teman sendiri. Oke. Nah,
kunci utama ya, kalau kita mau menjual, selain kita udah melakukan riset dalam bisnis model Canvas, sudah semua ya kan kemarin, kita tahu value produk kita apa, market kita siapa kita tahu. Kemudian yang paling penting adalah selain BMC atau bisnis model Canvas adalah product knowledge. Tahu product knowledge ya? Jadi produk yang kalian jual itu kalian harus tahu. Gitu. Kenapa harus tahu? Bisa jadi teman-teman menjual produk yang sangat sulit bisa diterima oleh orang. Misalnya harganya terlalu mahal, tapi sebenarnya mereka butuh. Itu ada produk-produk yang sulit gitu ya. Ada yang produk yang secara massal memang pasti dibutuhkan orang, tetapi kompetitornya banyak. Biasanya kan gitu. Kalau produknya unik, biasanya hanya 1-2 brand yang punya. Kalau produknya secara massal punya, misalnya pasta gigi gitu ya. Pasta gigi itu di toko mana aja ada. Tapi apa yang membuat customer itu akan datang ke toko tersebut dan membeli produk yang sama di toko lain? Nah, kita sebagai penjual itu ada beberapa cara. Nah, ya jadi apa aja sih caranya? Yang paling penting itu adalah listening, mendengarkan apa keinginan customer atau pembeli terhadap produk saya. Nah, untuk belajar listening, hari ini saya nggak akan present di depan, tapi teman-teman catat ya. Kita belajar listening dulu juga. Oke. So, yang pertama, kita listening itu bukan berarti waktu menjual aja. Waktu kita riset pasar, itu kita juga sudah harus mencoba mendengarkan keinginan dari customer. Ada 2 hal yang memang menjadi kayak ayam dan telur ya, mana duluan gitu ya. Produk dulu atau market dulu gitu. Nah, biasanya ini tergantung dari produk yang akan kalian hasilkan. Kalau produk tersebut adalah produk yang memang kalian buat unik gitu ya. Ada pertanyaan ini, apakah kalau saya menjual produk yang belum pernah ada di pasaran atau produk yang benar-benar baru, itu bisa diterima oleh masyarakat? Bisa. Ada pertanyaan kedua, apakah kalau saya menjual produk yang sama masih bisa diterima masyarakat? Bisa, tinggal kita bagaimana caranya. Jadi ada 2, ada yang product based, ada yang market based gitu ya. Tidak ada yang salah. Tapi strategi cara menjualnya atau cara menyampaikan brandingnya atau cara channel untuk menyampaikannya mungkin itu yang berbeda. Gitu. Jadi bukan berarti ini produk belum pernah ada di pasaran, pasti laku, belum tentu juga gitu. Tapi dibilang nggak laku, belum tentu juga gitu. Jadi bagaimana kita mendeliver informasi tentang produk kita, itu yang paling penting. Jadi tidak ada yang salah dengan kalian memulai bisnis apapun, entah itu market based, jadi semua lagi suka seblak gitu, misalnya pedes gitu, musiman gitu ya, itu nggak ada yang salah. Dengan kita ikut-ikutan tuh nggak ada yang salah. Ternyata kita punya ide inovasi yang luar biasa, belum ada di market, itu pun juga nggak salah. So, gimana kita mendeliver? Yang pertama adalah listening. Listening itu gimana sih? Mendengarkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pasta gigi tadi paling gampang. Siapa yang nggak butuh pasta gigi? Nggak ada. Semuanya pasti membutuhkan nama pasta gigi. Tapi marketnya berbeda. Ada pasta gigi yang middle to low, ada yang middle pasarnya, ada yang middle to high, gitu ya. Ada yang harganya mahal banget. Nah, ternyata sekarang tuh ada teknologi baru. Gimana caranya punya sikat gigi nggak perlu dipelintir, ya kan? Biasanya teman-teman anak kos itu dipelintir sampai jelek atau dibelah, ya kan? Ternyata sekarang ada orang yang menjual tools, alatnya. Jadi tinggal dimasukin terbalik, ditekan, dia otomatis belintir sendiri. Nah, itu adalah inovasi. Ada yang butuh nggak? Ada. Semua butuh nggak? Enggak. Jadi dia harus bisa mendengarkan, oh market saya ketika saya menjual jenis produk tool seperti ini tertentu. Kalau saya mungkin nggak butuh, nggak apa-apa, saya masih effort nyetet terus melintir gitu, nggak apa-apa, belah gitu masih nggak apa-apa. Oh ternyata tipenya orang-orang yang suka praktis gitu ya, tipe-tipe orang yang suka memang menggunakan teknologi-teknologi spesifik. Dia mendengarkan market, ada keluhan, dia pakai pasta gigi itu capek itu kalau udah terakhir-terakhir, tapi belum waktunya beli, belum gajian misalnya kayak gitu, atau belum dikirimin uang bulanan misalnya seperti itu. So, dengan cara dia mendengarkan itu banyak hal, mulai dari dia bisa menciptakan produk. Yang kedua adalah orang-orang ini itu ada di mana posisinya, platformnya,
Saya bisa, kalau jualan pasta gigi, semua orang yang menonton TV bisa tahu brand saya. Tapi ada loh orang yang nggak menonton TV, misalnya. Dia ada di mana channelnya? Oh, dia sukanya di Twitter misalnya. Oh, di Instagram atau baliho. Karena orang-orang yang menggunakan itu arahnya lebih banyak bekerja di arah utara. Jadi sana. Jadi dia mendengarkan. Si market ini posisinya di mana? Jadi kita menyampaikannya lewat mana? Kalau kita menjual tool itu, pernah nggak lihat iklan di TV? Tools yang kayak di TikTok Cina itu ya, yang dari negara Cina itu kan ada yang tools yang bertetet itu, pernah tahu ya teman-teman ya? Ada nggak di TV iklannya? Nggak ada. Kalau teman-teman tahu dari endorsement atau dari mana, ya karena yang dituju ada di situ posisinya. Gitu, paham ya? Jadi tidak semuanya bisa dilakukan dari iklan TV, tidak semuanya bisa dijual di Instagram. Mungkin kalian pernah dengar mobil Mercy, BMW, Jaguar misalnya, apalagi Pak Range Rover gitu ya, kan nggak ada iklannya di TV. Kenapa? Karena orang yang melihat TV bisa jadi bukan pasarnya, gitu ya. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke customer itu adalah cara kita mendengarkan. Oke, yang pertama produknya adalah memberikan solusi untuk orang-orang yang tidak mau repot, misalnya tools untuk pasta gigi. Yang kedua, posisi mereka ada di mana, kita dengarkan. Yang ketiga, mereka sudah tahu nih produk kita ada, kemudian kita sudah pas posisinya ada di channel yang memang mereka ada di situ, bukan yang di channel yang mereka tidak ada di situ. Kemudian yang ketiga kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kita sudah menciptakan produk untuk mereka yang membutuhkan, channelnya udah pas. Yang ketiga paling sederhana adalah gimana caranya mereka mau beli, ya kan? Ini listening juga, gimana caranya mereka mau beli. Oke, gitu ya. Selamat datang semuanya. Ini barusan selesai kuliah ya? Enggak. Oke. Teman-teman mau kita lanjutin? Angkat dulu lagi yang poin 1, 2 ya, biar teman-temannya ini ya nggak ketinggalan, jadi ikut. Ada yang mau menyampaikan tadi hasil listeningnya poin 1 dan 2? Oke, coba ini cara jualan juga nih, cara menyampaikan itu cara jualan juga. Ada yang berani? Oke, ada yang mau nyampaikan? Baru datang ini. Oke, mungkin yang baru datang kita pause dulu ya teman-teman yang tadi sudah hadir. Buat teman-teman yang sudah datang, saya dan Pak Sunu butuh tahu tentang experience teman-teman waktu visit MOG kemarin. Jadi entah itu kesan yang bagus, entah kesan yang kurang bagus, gitu ya. Silakan nanti 2 perwakilan kelompok. Silakan. Pesan-pesan ya Bu. Ya, gimana experience-nya kemarin seperti apa? Kemarin kan kelompok saya kedapatan Penenko sama Viper. Waktu ke Penenko itu kita mau tanya-tanya, kata pegawainya dia belum tahu banyak, soalnya kayaknya baru opening. Terus waktu ke Viper kemarin barangnya dikit banget, terus mbaknya kayak jutek, jadi kita nggak berani tanya. Oke, nice. Oke, satu lagi, ada lagi yang mau menyampaikan juga? Satu aja. Oke.
Ya ini tadi kita udah sampai di beberapa poin ya teman-teman yang baru datang. So ini menarik, jadi bayangin kalian jualan, tapi kalian jutek, siapa yang mau beli? Nggak ada ya, banyak memang hal seperti itu. Dan itu memang sebuah hal yang mungkin tidak akan kita temui di mata kuliah. Itu kita alami sendiri ketika teman-teman yang jualan sendiri ya, nggak pakai tim gitu ya, nggak pakai karyawan. Biasanya kita akan melakukan hal yang terbaik supaya produk ini terjual. Tapi memang ketika kita sudah pakai tim gitu ya, kayak di Viper tadi itu kan SPG-nya, itu memang benar-benar harus orang yang bisa dipercaya, yang benar-benar visi-misinya sama. Itu nanti kita bahas ya di lain waktu. Jadi dari semua teori itu ternyata banyak hal teknis yang memang belum kita pelajari, dan kalian beruntung kemarin sudah mendapatkan pengalaman secara langsung ya, waktu visit, dan itu memang lucu. Ini gimana sih orang jualan brand sekelas Viper ya kan, yang dulu udah lama banget nggak pernah masuk Malang, begitu masuk Malang ternyata mengecewakan. Dulu kalau kita ke Bali atau mana sejenis Havaianas atau apa itu kayak bangga gitu ya, beli sandal jepit 100 ribuan gitu kan. Nah ternyata pelayanannya seperti itu, cukup mengecewakan. Padahal sebenarnya itu yang minus adalah manusianya, bukan brandnya. Tapi ternyata bisa membawa efek besar. Gak akan aku beli lagi yang namanya Viper, harganya mahal, pelayanannya begini. Nah itu yang terjadi juga ketika teman-teman buka bisnis. Jangan sampai ada review yang seperti itu. Nah, gimana caranya? Tapi kita kan nggak jualan sendiri, kita pakai tim, itu nanti kita bahas ya lain kali. Nah, tadi saya dan teman-teman sudah sharing bahwa ada hal penting ketika kita menjadi seorang pebisnis atau seller gitu ya, yaitu harus mendengarkan, listening, mendengarkan apa maunya si customer. Yang pertama adalah listeningnya tentang produk. Ya, apakah produk ini dibutuhkan? Jadi kita memberikan solusi kepada market ya, kepada customer. Saya membuat produk ini sebagai solusi. Oh iya, mereka memang membutuhkan produk ini sebagai solusi. Yang kedua adalah listening tentang channelnya. Bagaimana menyampaikan bahwa produk ini eksis, bahwa produk ini ada, sudah saya ciptakan loh. Kalian butuhkan. Nah itu menyampaikannya gimana? Listening seperti apa kalau mau menyampaikan? Kita harus tahu mereka ada di channel mana. Mereka tipe-tipe, market kita itu tipe orang yang menonton TV kah, yang pegang Instagram kah, atau pegang platform-platform yang lain, atau melalui baliho dan lain sebagainya. Itu kita harus tahu. Gak semua produk yang ada di dunia ini itu diiklankan di TV. Begitu juga di sosial media, e-commerce dan lain sebagainya. Gitu, jadi kita dengarkan. Yang ketiga adalah kita paling gampang listening tentang pain mereka. Gitu. Jadi ketika mereka sudah tahu, kemudian mereka sudah tahu produk kita melalui channel ABCD, kemudian kita harus tahu gimana caranya bertransaksi itu tadi. Gitu. Market yang kita sasar sudah kena nih, gimana cara mereka bisa membeli produk kita. Nah ini cukup unik karena setiap customer memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tapi bisa kita generalisasi, kita kelompok-kelompokkan itu bisa. Jadi kita lihat, oh ada ternyata tipe orang-orang yang mikir-mikir nggak beli. Oh ada orang yang tipenya mikir-mikir, belinya nanti, tapi dia tetap bertransaksi. Ada yang nggak mikir langsung beli, nah tapi nggak beli lagi. Ada yang beli dan ternyata dia menjadi customer yang loyal, jadi dia akan beli, rusak beli, habis beli, gitu. Nah semuanya ini yang nomor 1, 2, 3 ini nomor 1 dan nomor 2 atau nomor 1 ya yang tidak bertransaksi itu bukan berarti dia adalah tipe market yang bukan kita sasar. Jadi kalau kita sudah dapat 4 market ini kita sudah bersyukur gitu ya. Paling tidak mereka udah masuk jaring. Cuman ada yang lolos, ada yang ketinggalan, kemudian ada yang sudah masuk ke keranjang ya. Sudah masuk ke keranjang, sudah dijual belikan. Ada yang sudah masuk keranjang dan anak turunnya itu masuk terus gitu ya. Jadi dia akan beli terus. So secara general 4 tipe ini itu adalah
goal kita. Nah, sekarang gimana caranya melayani atau berkomunikasi baik dengan 4 orang ini? Itu caranya macam-macam. Gitu ya. Jadi ada 3 tadi. Semuanya listening, kebutuhan customer itu seperti apa? Oke, ternyata ada customer yang sukanya itu dilayaninya tuh udah kayak personal customer service gitu ya. Jadi mintanya yang pelayanan bintang 5. Gak apa-apa, kalau memang kalian memberikan layanan seperti itu berarti diberikan. Ada yang sukanya praktis, udah Mbak saya langsung check out aja, adanya yang warna apa? Iya saya beli yang warna ini, kan dia memang butuh. Jadi tipe customer nantinya akan berbeda. Apakah teman-teman pengen tahu nih tipe-tipe customernya seperti apa? Misalnya ada beberapa banyak. Pengen tahu? Oke, saya kasih tahu. Saya jualan es lilin. Tahu es lilin ya? Oh ya, es lilin itu ada 5 rasa, 3 rasa aja. Strawberry, vanilla, coklat. Oke? Ya. Semua yang ada di sini pengen beli es lilin saya, tertarik. Tapi ada yang mau beli atau enggak, atau terserah kalian isi hatinya gimana, karena mungkin di sini juga ada yang makan es krim. Namanya siapa? Awam. Mas Awam. Oke, Mas Awam mau beli es krim di saya, ya jadilah diri Anda sendiri. Saya udah kayak Deddy Corbuzier ya. Oke, silakan Mas Awam mau Mas Awam. Biasanya nggak nanya namanya. Silakan Kak, mau beli yang rasa apa? Strawberry. Strawberry. Mau beli berapa pieces? 1 saja. 1 aja. Mau tambah topping? Enggak, sudah ini aja. Enggak mau coba yang vanilla dan coklat? Ya. Kita beli 1 gratis 1. Beli 2 gratis 1, enggak mau sekalian beli 2? Ya, nah ini tipe-tipe wakah wis pokoknya saya mau strawberry wis juga aja. 1 ya. Kita coba lainnya. Coba, Mbak. Silahkan Kak, mau pilih yang rasa vanilla? Vanilla. Mau beli berapa biji? 1 aja. Hari ini kita promo beli 2 gratis 1. Nggak mau nambah sekalian 1 lagi? Enggak gitu. Mau tambah topping mungkin? Toppingnya nggak mahal, cuma 5.000 aja. Boleh. Toppingnya mau yang apa? Mau yang Choco chips. Oke. Ini kalau mau extra choco chip cuma nambah 2.000 aja, mau Kak? Enggak. Ini jadi dia mau memanjakan lidah tapi juga nggak mau kebanyakan ngeluarin duit gitu ya. Nah ini lucu-lucu nih tipe-tipe. Kalau mau tipe customer ada berapa? Di sini ada berapa orang itu tipenya. Jadi setiap orang treatmentnya akan berbeda. Oke. Sekarang nih yang wajahnya deg-degan saya deketin. Ya, silakan Mas. Oke, silakan Mas, mau beli rasa apa? Coklat. Coklat. Mau beli berapa pieces? 2 pieces. Pieces. Oke, hari ini kita ada promo beli 3 gratis 1. Nggak mau nambah 1 lagi biar bisa dapat 4 pieces? Nggak, mungkin untuk temennya Kak, kalian kan berempat, nggak mau ditambah beli 3 langsung bisa gratis 1? Oh iya, tambah. Oke. Oke, mau tambah topping juga Kak, cuma 5.000? Enggak mau nambah. Toppingnya untuk semuanya? Oke. Untuk penambahan topping berikutnya cuma nambah 2.000 aja, mau tambah lagi Kak? Nggak usah, kita aja. Oke, ini baik hati sama teman-temannya dibeliin semua. Coba kita cari yang rewel-rewel ya. Nah ini yang cantik. Ya, nggak nyampe ya? Cek nyampe. Oke, silakan Kak, mau beli rasa apa? 3 pieces. Mau. Toppingnya matcha. Ya. Dia mau sudah cukup gitu ya, yang over gitu, ditambahin terus sama penjualnya. Oke, siapa lagi ya? Oke, kakaknya. Silakan Kak, mau beli berapa pieces? 2. Sekarang hari ini kita ada promo beli 3 dari 1. Mau beli tambah 1 lagi? Boleh? Mau pakai topping juga? Nggak pakai topping. Nah ini nggak mau pakai topping. Jadi ada memang tipe-tipe yang
unik ya. Jadi mau beli ini ya udah kekeh dia mau nambah ini ya, mau belinya ini gitu ya. Ada yang ditawarin semuanya. Berasa nggak sih kalau belanja di Indomaret mau tambah pulsa, mau apa? Tambah-tambah. Itu memang cara mereka menyampaikan dan biasanya kayak udah default banget gitu ya. Mau tambah pulsanya Kak gitu. Atau ini apa istilahnya? Kelihatan banget suka belanja di Indomaret. Tebus murah. Nah, tebus murah sudah mencapai pembelanjaan 50.000, 5.000 aja bisa dapat ini gitu kan. Biasanya seperti itu. Itu memang cara mereka pukul rata supaya orang bisa menambahkan transaksi di keranjang belanjanya. Gitu. Ada yang udah satu, saya cuma mau satu saya sendiri gitu. Ada yang ditambah itu mau gitu. Nah, berarti ketika ada sebuah brand yang melakukan hal seperti itu kira-kira dasarnya apa? Karena mereka listening juga, jadi biasanya customer itu, Mbak toppingnya dong, gitu ya, tambah topping. Boleh nggak tambah toppingnya lagi? Gitu. Oh ternyata topping yang kita kasih ini biasanya kurang, bisa kita jual kalau dia minta lagi, tapi nggak usah 5.000, tapi 2.000. Itu berdasarkan pengalaman juga mereka. Banyak customer yang melakukan seperti itu, akhirnya di monetize gitu ya, dibuat transaksi sama mereka, nggak cuma gratis aja nambah topping lagi gitu. Nah kemudian begitu juga kalau es krim kan mungkin hal yang affordable gitu ya, untuk dibeli dari semua orang butuh es krim gitu. Ternyata ada barang-barang yang memang sulit sekali untuk dijual. Nah itu PR tuh. Jadi kita benar-benar harus tahu siapa marketnya. Kemudian biasanya mereka ini menolaknya kenapa? Contoh, apa ya, sulit ya, tapi teman-teman butuh gitu. Apa? Kalender. Kalender, ya. Karena kalau kalender kan sekarang memang udah gampang diakses di HP juga ada ya. Atau beli HP mungkin ya, butuh, tapi mikirnya lumayan bikin mual gitu ya. Beli pengennya yang bagus, tapi terlalu mahal atau di luar budget. Mau beli yang biasa tapi kok biasa, butuhnya nggak yang seperti ini misalnya seperti itu. Kita sebagai penjual itu harus bisa meyakinkan bahwa apa yang kamu butuhkan itu ada di yang mahal gitu. Nggak apa-apa, kalau yang ini nanggung nanti harus beli lagi produk yang lain misalnya seperti itu. Jadi memang melayani customer itu harus listening. Orang ini arahnya kemana? Gitu ya, paham nggak sih teman-teman? Atau mau contoh lagi? Nggak mau, nanti ditunjuk soalnya. Ya, jadi misalnya menawarkan produk yang banyak pilihannya, pasta gigi, kita beli pasta gigi. Banyak banget pilihannya tuh ya, kalau di rak itu bisa lebih dari 10 brand. Kita bingung milih yang mana. Nah, kita sebagai penjual pengennya yang dibeli yang paling mahal dong, misalnya gitu ya, yang paling mahal gitu. Kira-kira teman-teman kalau mau menawarkan produk yang jenisnya banyak tapi variasi harganya banyak, kira-kira ingin menawarkan yang paling mahal gimana caranya? Nggak usah katakan saya deh gitu. Gimana Mbak kira-kira? Ada 5 produk pasta gigi tapi Mbak pengen menjual yang paling mahal. Nggak apa-apa coba. Iya, saya dulu. Malu ya enggak. Jadi Bu, Ya deh. ini ada pasta gigi. Ini terbuat dari herbal, sangat berkualitas, impor dari luar negeri, tepatnya di Eropa. Ini juga membuat gigi Anda cepat putih ya dalam sehari. Oke. Ini penggunaannya bisa sampai 1 bulan lebih. Gimana? Harganya sekitar 3 juta. Ya apa mungkin ada ya, mungkin ada. Oke, 3 juta. Oh, mahal banget ya Mbak? Iya, karena ini produknya berkualitas. Berkualitas. Kalau yang ini juga bisa sebutnya bisa 1 hari langsung putih, harganya cuma 200.000. Beda. Bedanya? Bedanya Udah banget, udah banget. bedanya dari kualitas. Iya, kalau 200.000 itu mungkin apa lapar ya, tapi kalau 3 juta itu benar-benar
original. Ini abal-abal ada di toko Anda juga. Gimana dong? Itu produk titipan apa? Kok melas mbaknya kalau jualan? Oke, jadi ada satu lagi lucu nih soalnya. Oke, ini ya ada produk pasta gigi. Oke, coba mbak. Kami menawarkan produk baru, produk pasta gigi harganya 2 juta. Mungkin ibunya mau beli. Saya cari pasta gigi sih mbak, tapi nggak 2 juta juga. Ada apa nih 2 juta itu? Ada karat emasnya Oke, terus fungsinya gigi saya apa? untuk mencerahkan, menguatkan gigi juga. Berkilau kayak emas gitu Iya. ya? Oh, itu ada produk yang menyebutkan fungsi yang sama, tapi dia cuma 100.000. Bedanya apa? Bedanya dari kualitas. Kalau kualitas yang harga 2 juta itu lebih baik, juga karena barangnya dari luar negeri, itu yang bikin mahal. Ya naik pesawat dulu ya kan? Iya. Oke, jadi nggak ada yang salah dengan cara menjualnya, cuman ada cara yang lebih efektif gitu ya. Ketika orang datang itu ditanya butuhnya apa. Nah, kembali lagi listening. Jangan sampai tadi kita menyampaikan ini untuk pemutih, padahal saya kayaknya gigi sensitif. Gitu. Bisa dibantu. Jadi bisa didengarkan dia keluhannya apa, pain-nya apa. Balik-balik lagi kita harus listening, kita harus mendengarkan. Gitu ya. Butuhnya apa? Oh ternyata pokoknya saya minta produk pemutih gigi yang terbaik di toko ini. Nah berarti kan kalian tahu nih, wah ada 2 sih, yang satu harganya 2 juta, yang satu harganya 1.800.000. Aku tawarin aja semua. Gitu. Entah dia mau pilih yang mana, karena dua-duanya baik. Dan jangan pernah menjelekkan produk Anda sendiri yang ada di store. Oh yang itu nggak begitu bagus, ini yang lebih bagus. Jadi semua barang, tadi saya kembali ya, produk knowledge itu harus tahu. Dan setiap produk bisa jadi cara menyampaikannya berbeda. Cara menyampaikan produk yang 2 juta bagaimana, sama produk yang 200.000 bagaimana, kepada siapa, itu beda-beda. Gitu. Kemudian misalnya dia bingung, saya cari pemutih gigi nih, gitu. Kemudian yang mana ya, gitu. Tanya keluhannya biasanya apa. Ini misalnya teman-teman udah ahli ya di pemutih gigi dan lain sebagainya. Oh keluhannya gigi saya tetap sensitif, tapi kayak saya suka minum kopi, saya suka minum teh, saya suka merokok, jadi gigi saya nggak putih lagi. Tapi sensitif juga. Nah kalian tahu nih, oh yang dijual berarti nanti produk yang B. Dia bisa memutihkan, tapi juga untuk gigi sensitif. Tapi disampaikan karena ini ada untuk gigi sensitif, jadi prosesnya lebih lama, nggak 1 hari, tapi 1,5 hari, misalnya seperti itu. Jadi menyampaikan kekurangan sebuah produk itu jadikan sebuah kelebihan. Contoh skincare paling gampang ya. Cepet nggak ini mutihinnya? Gimana teman-teman kalau orang-orang kan ngomongnya memutihkan gitu ya? Cepet nggak ini mutihinnya? Misalnya ada yang jualan skincare. Udah tegang aja semua. Misalnya nih Mbak jualan skincare, saya nanya, cepet nggak ini? Berapa lama saya bisa putih nih? Kira jawabannya gimana? Mungkin bisa 2 atau 3 minggu. Oke, bisa 2 atau 3 minggu pemakaian. Mbak Desti mau coba jawab? Enggak. Pakai skincare mas? Ya, pakai sabun cuci muka? Oke, kira-kira sabun cuci muka ini bisa berapa lama ya bisa mencerahkan kulit saya? Oke, 1 mingguan. Jadi itu adalah pertanyaan yang sebenarnya bisa memuaskan pembeli dan dia bisa membeli, tapi bisa juga membuat dia kecewa nggak akan beli lagi, atau bahkan bisa kasih review jelek. Itu pengalaman kita ya. Jadi ambil jawaban-jawaban aman. Biasanya 2-3 minggu pemakaian bisa menimbulkan efek cerah, tetapi semua tergantung pada kulitnya masing-masing. So dia bisa legowo gitu ya. Iya sih, kalau saya nggak rutin juga nggak bisa gitu. Jadi harus listening masalahnya apa. Yang kedua encourage gitu ya. Saya pernah datang ke sebuah toko gitu ya, kebetulan toko skincare. Beliaunya ini pembeli yang sedang bermasalah wajahnya gitu.
Mbak ini kalau saya jadi pembeli yang sedang berkomunikasi dengan si SPG-nya ini sudah saya pukuli mungkin. Jadi oh kulitnya rusak banget ya Bu, gitu. No, itu bukan caranya benar gitu. Kalau kita ngomong pembeli ada raja itu benar gitu. Oh ditanya aja, kalau kalian pengen tahu rusaknya kenapa, nggak usah dibilang kulitnya rusak ya Bu, kena apa ini, nggak usah. Tanya aja dengan kata penyampaian yang berbeda. Selama ini pakai apa? Masalahnya apa? Kan dari situ kita bisa mendengarkan dan bisa membuat resume gitu ya. Oh ternyata hormon, nggak suka cuci muka misalnya gitu. Berarti nanti teman-teman bisa menawarkan, ya berarti beli pembersih, kemudian nanti yang dirawat ini dan lain sebagainya gitu. Jadi pembelian darah itu memang iya gitu, karena kita membutuhkan mereka untuk bertransaksi. Nah selain itu, tipe customer juga yang unik adalah yang dia fokusnya hanya ke produk, fokusnya bukan ke produk, tapi gimana cara kita melayani mereka. Kayak tadi siapa yang mbaknya kemana tadi ya? Ke Viper gitu ya. Saya memang mau beli sandal gitu, butuh sekarang banget karena sandal saya putus. Begitu di toko ternyata dia nggak ramah, langsung ilfil, itu banyak. Jadi nanti ketika teman-teman memulai proses untuk berbisnis, sudah melakukan penjualan, tipe-tipe customer itu akan sangat banyak, dan bahkan buku aja nggak bisa dituliskan di situ karena itu setiap kepala orang beda-beda ya. Nah, jadi kita harus tahu paling tidak secara general itu bagaimana kita bisa melayani customer. Paling tidak yang pertama berarti supaya orang nggak ilfil waktu masuk, ya kan? Nah itu berarti ramah, hospitality-nya harus ada. Gitu. Paling nggak saya mau masuk ini diterima dulu, nggak dicuekin, kemudian disapa kayak atau apa gitu. Sama kalau di online juga, biasanya kalau pasti semua teman-teman sudah pernah belanja online, tanyanya kalau barang itu ready apa enggak gimana? Kak, apakah ini ready? Enggak. Kita sebagai customer nanya cuma ready. RDY tanda tanya, iya nggak? Kita masa ngomongnya jawabnya Y gitu kan juga enggak kan? Iya Kak, barang ini ready, silakan mau check out yang mana gitu, bisa dibantu dan lain-lain, pasti gitu ya. Sebaik mungkin. Apapun bentuknya si customer ini, kita tetap ramah gitu. Nah, kemudian untuk menjual produk, misalnya produk saya tuh banyak macam-macamnya, kayak tadi pasang gigi aja ada 5. Gimana cara menjualkan supaya dia tahu 5-5-nya? Tanya tadi kebutuhannya apa, masalahnya apa, nanti bisa dipilihkan gitu. Kadang ada yang mau datang, saya tuh mau beli sandal, tapi harus kalau sandal jepit itu suka ceplek-ceplek itu belakangnya, yang gimana ya misalnya? Oh bisa, ini ada yang bentuknya belakangnya ada talinya juga gitu. Dia bisa menawarkan produknya ketika dia mau mendengarkan. So intinya satu, listening. Dan gimana cara ngetriknya adalah hospitality. Jadi keramah tamahan itu harus ada. Itu paling general yang harus dilakukan. Terlepas dari tadi banyak sekali tipe-tipe customer yang unik-unik itu tadi ya. Oke, mungkin ini dari tadi saya mau nanya tapi ini nunggu Pak Suno agak longgar. Kalau Pak Suno ada nggak, mungkin ada dia tahu pengalaman ketika bertransaksi apapun, ketika pitching atau apapun yang mereka kurang sesuai dengan ekspektasinya Pak Suno. Responnya mereka bereaksi seperti apa ketika Pak Suno menjual produk? Saya sebagai penjual. Iya. Sebagai yang menawarkan. Sebagai yang pengalaman Pak Suno ketika menawarkan produk, terus kemudian respon dari calon pembeli ini kurang baik, kira-kira ada respon seperti apa yang pernah Pak Suno alami? Tes. Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi ini memang benar-benar berpengalaman ya. Secara ini kan saya pengalaman kan jualan software Bu Ana ya. Jadi jualan aplikasi, beda dengan produk. Kalau produk ini kan kelihatan ya. Sedangkan aplikasi itu kan nggak ada. Nah, pada saat itu saya menawarkan aplikasi ke perusahaan Olimpik Group, ya kan? Saya tawarkan waktu itu angka 10 juta, ya kan? Kemudian sama Big Boss, loh 10 juta. Saya cek kemarin tawari 250.000, itu udah lengkap. Bla 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 seperti itu. Nah, sehingga waktu itu saya pancing. Oke, secara sistem sama, tapi apakah yang harga 250.000 itu menjadikan solusinya dari apa yang menjadi lossnya di perusahaan Bapak? Saya tanya.
Bapak kalau di gudang, kira-kira bisa nggak memantau barang yang hilang? Wah, terus kemudian terjadilah ya diskusi. Ya ternyata tiap bulan itu ada yang loss produk, barang yang kecil-kecil. Nah itu kalau diakumulasi dalam setahun itu bisa mencapai 20-50 juta. Nah apakah ini yang harga 250.000 jadi solusinya? Bisa menyelesaikan solusi? Ya, ya enggak. Nah tapi kalau di aplikasi saya ini bisa. Setiap transaksi bisa dipantau di sini bla bla bla. Sehingga pada saat dari 250 bisa closing 1 juta. Ini contoh. Sehingga kan anak saya menawarkan ya adalah solusi dari permasalahannya di dia. Nah, seperti itu. Ini pengalaman, benar-benar pengalaman ya. Sehingga dari situlah saya melihat, oh berarti kalau gitu, kalau saya sebagai penjual saya harus mencari dulu kira-kira problemnya apa dan saya harus mencarikan solusinya. Sistemnya seperti itu. Ini pengalaman saya. Tapi kalau untuk yang produk, saya juga berpengalaman. Pada saat saya di Jakarta 2 tahun saya jualan, tapi sempat 6 bulan aja nih Mbak Ana. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di Malang juga ada tuh, ada jualan reseller yang kalau mau berangkat keplok-keplok dulu, nyanyi-nyanyi dulu, terus bawa tas besar itu. Saya jualan alat cukur rambut. Wah ini keluh kesahnya sangat-sangat tajam ya. Saya di daerah saya itu daerah Jakarta Utara, Klender dan seterusnya. Tiap pagi saya berangkat hanya diiming-iming kalau nanti Bapak memenuhi target, Bapak akan menjadi branch manager di kotanya Bapak. Semangat. Jadi calon manajer di kotanya Bapak, semangat. Tiap pagi sebelum berangkat nyanyi-nyanyi dulu, gak tahu kayak di hipnotis, ya berangkat aja saya sarjana bawa tas besar, iya kan? Digonggongnya anjing biasa. Yang dia datang saya buka, permisi Bapak Ibu, di rumah Pak Besar yang datang bukan pembantu tapi kadang anjingnya cegok-cegok. Nah kemudian juga saya di pasar-pasar saya tawarkan sama abang-abang tukang ojek, coba dulu ya Bang ya, boleh, bersih, udah bersih nih Pak, nggak tajam. Nah seperti ini. Nah itu gambarannya seperti itu. Nah karena apa, pada saat itu saya dikasih sama supervisor saya, Bapak kalau menawarkan, karena memang produknya ini kan produk yang nggak boleh negosiasi lama-lama, kalau nggak suka ya sudah tinggal aja, cari yang lain. Nah seperti itu. Sehingga karena kan nggak, waktu itu produk saya kan produk yang nggak harus ada solusi, harus laku, sehingga saya nggak bisa bergening gitu. Karena nggak boleh ada waktu lama-lama untuk bernegosiasi. Ya, tipe-tipe produk seperti itu juga ada. Ini pengalaman saya 6 bulan di Jakarta seperti itu. Sebelum saya lagi masuk di Piala, saya di Bursa Efek juga pernah di Jakarta juga seperti itu. Nah ini pengalaman pribadi saya seperti itu, Bu Ana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Surya. Nah, tadi ternyata semua bisa ditarik benang merahnya. Harus listening. Nah, caranya bisa mendengarkan itu dengan bertanya tadi. Tapi bisa menyelesaikan masalah Anda enggak? Kayak gitu ya. Tapi saya pengen yang ini Mbak. Nah, tapi bisa menyelesaikan masalah Anda yang sensitif nggak? Kalau cuma memutih aja, misalnya seperti itu. Jadi apapun harus ditanyakan, kita mendengarkan produknya apa nih yang cocok yang dijual, misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita tadi udah ngobroli gimana caranya supaya kita bisa menawarkan atau menyampaikan produk yang kita punya. Sekarang posisinya semua customer tadi yang unik-unik itu posisinya adalah mau beli, sudah positif mau beli, tapi dia bingung yang mana atau kapan belinya. Nah, approach-nya gimana? Poin pentingnya seperti Pak Suna tadi, harus tahu product knowledge. Kalian harus tahu. Contoh gini, paling gampang cara memahami produk itu seperti teman-teman kayak misalnya mau menjual diri. Menjual diri yang positif maksudnya. Jadi misalnya nih, kita lulus kuliah akan menjual diri ke sebuah perusahaan, ya kan yang dijual kita, gitu ya. Kita harus tahu, oh aku bisa bahasa Inggris, TOEFL-ku sekian, IELTS-ku sekian, misalnya seperti itu. Kalian kumpulin CV, itu adalah tahu cara mengetahui prestasi diri, gitu ya. Itu yang akan dijual. Mungkin nggak kalian tahu waktu kuliah prestasinya apa? Wah, nggak tahu saya, kan nggak mungkin. Karena itu akan dijual, karena itu nanti akan ditanya oleh pembeli, gitu, atau perusahaan tersebut. Oh, kenapa kok dulu berprestasinya ini nggak nyambung? Misalnya, prestasinya adalah sepak takraw gitu, dan kalian adalah lulusan manajemen bisnis gitu. Kenapa ini ditulis? Oh iya, sepak takraw itu adalah sebuah atlet yang dibutuhkan dedikasi yang tinggi, disiplin. Kalian untuk bisa menonjolkan, menjual diri itu melalui sepak takraw, prestasi ini. Jadi menunjukkan bahwa aku tuh disiplin, dedikasi tinggi. Nanti kalau aku di perusahaan bakal seperti itu kan, gitu ya maksudnya. Gitu. Jadi
Itu yang harus dipahami. Gimana cara teman-teman memahami produk itu seperti memahami diri sendiri. Gitu. Paling gampang kalau di CV. Itu seperti itu. Toh product knowledge juga bentuknya CV. Tulisannya begini, isinya ini, expirednya kapan. Kemudian kalau ditanya ada yang jual seblak level 1 sampai 5 misalnya. Level 1 sampai 5, level 5 itu kira-kira pedesnya seberapa? Kalian udah bisa ngomong kayak cabai 25. Harus tahu, jadi level 5 cabai 25. Oke, nggak terlalu pedes buat aku, ya udah level 5 aja. Jadi orangnya tahu yang mau dibeli apa. Ya kan, nggak mungkin saya masakin dulu yang nanti dicicipin gitu kan, enggak ya. Nah, produk knowledge itu harus tahu banget. Kemudian untuk bisa menyampaikan produk knowledge ini adalah cara juga yang paling gampang supaya mereka bisa bertransaksi saat itu. Gitu. Ada tipe-tipe customer yang boleh deh tapi nanti deh belinya gitu. Bisa nggak dia di-push supaya beli waktu itu? Bisa, tapi diskonnya cuma hari ini. Nah, itu produk knowledge juga, karena sudah punya senjata. Tapi kalau di sebelah itu, kayak saya bikin dulu ya, di toko sebelah dia lebih murah 100 rupiah gitu. Tapi di sini lebih mahal 100 rupiah, sudah dapat paper bag. Jadi kalian benar-benar tahu apa yang akan kalian lakukan. Sudah dapat paper bag. Misalnya di situ lebih mahal, di sini lebih mahal 10.000. Kalau saya yang di situ tadi lebih murah 10.000 gitu. Saya di sebelah aja. Di sini lebih mahal 10.000, tapi kalau ibu nggak bisa pakai, bisa video call sama saya. Ibu kesulitan bisa langsung video call sama saya. Berarti ada istilahnya after sales, ada after sales. Jadi 10.000 itu manfaatnya luar biasa, bukan nanti nggak bisa pakai bingung caranya gimana. Gitu. Jadi bukan berarti menjual produk mahal itu akan sulit ya, produk murah itu akan mudah, enggak. Tapi tinggal bagaimana kalian menyampaikan tadi. Nah itu kembali ke awal tadi, apakah saya menjual produk yang lagi happening sekarang itu bisa. Apakah saya menjual produk yang belum ada di pasaran itu bisa. Tergantung bagaimana kalian mendengarkan customer dan menggiring mereka untuk bisa kekeh di situ nggak pergi. Jadi misalnya tadi kalau misalnya dia nanti aja deh belinya gitu, sampaikan pelurunya dikeluarin tuh. Oh diskonnya cuma sampai hari ini aja. Kalau lebih mahal mbak di sini, tapi dapat rumah dan isinya, ibu beli barang ini sudah dapat rumah dan isinya meskipun lebih mahal misalnya seperti itu. Jadi produk knowledge-nya harus benar-benar tahu. Jangan sampai kayak tadi yang pertama mas ya, jadi kayak orangnya males gitu jelasin, ya udah itu yang paling bagus gitu. Ya kalau ngomong yang paling bagus, semua toko pasti jual produknya paling bagus ya teman-teman. Kalau ada yang sudah punya bisnis di sini, oke itu ada yang ditunjuk temannya begini. Produknya apa mbak? Mbak siapa namanya? Ya, oh enggak, oke. Ada yang punya bisnis mungkin dari kelas lain? Mungkin bisa share juga nih Pak Suno pengalamannya selama ini kalau menjual gimana atau kesulitan. Jadi teman-teman di sini bisa tahu real kayak apa. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Ini saya sharing aja karena sampai hari ini pun saya masih punya usaha yaitu sebagai developer dari pengembangan software ya aplikasi ya kan. Saya kira banyak sekali ya problem-problemnya pada saat kita sebagai seorang reseller yang menjual. Apalagi teman-teman di sini ada yang dari informatika atau DKV atau dari sistem komputer ya. Ini nanti kalau dari informatika ya, itu kalau menjual produk software itu lebih susah. Kenapa susah? Kan bukan produk barang kan, gitu. Bener nggak? Hasilnya kan nggak kelihatan. Hasilnya kan setelah dipakai kan gitu kan ya. Nah bagaimana bisa closing? Nah ini merupakan selling yang luar biasa bagi teman-teman ya. Jadi selling yang susah itu selling seperti jualan software, kemudian asuransi gitu akan susah. Ini butuh effort yang luar biasa. Nah pengalaman saya selama jualan produk seperti itu, sehingga pada saat awal-awal saya jualan software itu saya harus mengorbankan dalam bentuk free. Coba dulu, ya kan? Saya kasih waktu, ya kan? 3 bulan silakan dipakai, tapi saya batasi jumlah rekor transaksinya, ya kan, supaya apa? Dia merasakan dulu gitu ya, merasakan nikmatnya dari aplikasi tersebut, ya kan. Nah pada saat 3 bulan ini, nah, tadi di bulan 2 bulan kita kasih after sales, ya kan, kita kunjungi, kita cari masukan-masukan dan sebagainya.
Sehingga apa? Ikatan emosional kita bentuk dulu gitu ya. Kalau sudah ikatan emosionalnya antara pembeli dan resellernya terpenuhi, sudah enak kita sebagai penjual. Ya kan? Berapapun harganya kita tawarkan dia oke-oke saja. Nah, membuat emosional, ikatan emosionalnya itulah yang penting bagi teman-teman semuanya. Nah, ini pengalaman. Nah, pengalaman kedua, ini contoh ya. Pengalaman pribadi, ini saya beli frame, ya kan? Awalnya saya hanya jalan-jalan ke toko optik. Ya, ternyata juga ini juga penting ya. Sebagai seorang penjual itu kadang-kadang dibutuhkan cewek-cewek yang cantik. Itu ternyata pertama itu sudah menggoda dulu gitu. Awalnya saya nggak mau beli. Apalagi dia di dalam pelayanan sangat ramah. Nah itu seperti sebenarnya saya nggak mau beli frame ini gitu. Ini pengalaman kita. Untuk apa? Tapi dia bisa mengambil emosional saya sehingga apa? Terjadilah transaksi seperti itu teman-teman. Sehingga pengalaman saya yaitu tadi selama ini kalau saya pengalaman secara sumber jelas, kalau tadi di jasa produk ya seperti tadi, kenapa? Membuat ikatan emosional itu sangat penting. Contohnya teman-teman gini, pada saat teman-teman misalnya naik Panda bis, di situ kan banyak penjual kan, betul nggak? Bu, terima kasih jual. Itu kalau teman-teman bertahan 5 atau 10 menit atau 1 jam turun dari bis mungkin harganya lebih murah, betul nggak? Tapi pada saat beli di situ, kenapa nggak bisa beli? Karena apa? Emosional ya. Emosionalnya apa? Kasihan nih jualin udah tua, bla 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 bla. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tadi saya suruh sharing bagaimana saya membuat emosional pembeli gitu ya. Sehingga tadi yang Bu Ana katakan, saya mau dulu mendengar, listening dulu mendengar. Kemarin saya hari Minggu kemarin saya sama keluarga refreshing sedikit di kebun teh Purwosari di sana. Ya kan, biasanya saya itu sangat antipati kalau ditawari perumahan-perumahan dan sebagainya, diminta nomor HP dan sebagainya. Ternyata dia punya trik baru. Kebetulan saya juga, dia mungkin bisa melihat ya, figur dulu. Ini kalau orang wisata pasti waktu spare-nya kan agak lama. Dia mendekati, dia awalnya nggak nawarkan perumahannya itu dulu gitu ya. Dia cerita, dia bisa memancing saya. Saya akhirnya apa? Bercerita banyak. Nah dari tadi seperti kayak Pak, seperti sudah apa? Terjadi kayak teman gitu ya, udah kenal soalnya. Endingnya apa? Bapak ini saya ini ada jualan perumahan ini, ya dia nggak menjual rumahnya dulu, dia hanya minta kontaknya aja dulu. Bisa nggak Pak? Saya minta kontaknya. Akhirnya tanpa saya sadar saya kasih kontak. Begitu saya pulang sudah dibanjiri dengan apa? Foto-foto rumah. Nah ini strategi juga. Biasanya kalau orang jualan properti kan langsung nawarnya apa? Lempar player lah, kertas. Ini enggak dia. Deketin dulu, ngobrol dulu dia. Begitu ngobrol santai kira-kira 5-10 menit sudah merasa saya enak, dia mulai masuk pelan-pelan. Nah inilah strategi juga. Maka teman-teman ini pengalaman kemarin saya, iya bukan hipnotis itu, memang dia strategi gitu, mungkin pendekatan emosional. Nah itu pengalaman minggu kemarin aja. Terima kasih Ibu. Oke, keren. Jadi itu ya, kalau ngomongin soal sharing dan closing banyak banget caranya. Tapi secara general tadi saya ulangi lagi, listening, kemudian hospitality-nya harus tetap ada. Cara yang tadi Pak Sundu sampaikan tadi unik ya, dia pendekatannya cuma kenalan aja gitu ya. Lama-lama minta nomor HP, kemudian dibanjiri dengan produknya gitu. Dan itu nggak salah, kadang pun dia juga bisa dapat customer lewat situ ya, cara dia gitu. Berarti dia cara keramah-tamahannya dengan cara seperti itu. Nah, ketika nih kita sudah dapat tadi ya, kita ulangi lagi, udah dapat customer yang mau beli, contohnya tadi beli es. Saya beli vanilla tadi Mas Awang. Oh iya, mau tambah topping? Enggak. Mau sekarang lagi diskon beli 2 gratis 1, mau tambah 1? Enggak gitu. Jadi meskipun sudah closing, kita boleh kok tetap menawarkan produk lain. Biasanya teman-teman juga pasti begitu. Mau beli yang ini, nggak sekalian sama yang ini kan? Gitu. Jadi itu memang cara yang nggak salah. Mungkin kalau kita pas keburu gitu ya di nomor ditawarin terus nggak bayar-bayar, tapi itu adalah memang cara metode yang bisa digunakan. Dan bisa jadi memang banyak yang akhirnya bertransaksi dengan metode seperti itu. Gitu. Jadi kita harus tahu produk knowledge kita, kemudian value-nya itu apa. Itu harus tahu juga. Jadi yang membedakan dari tempat lain misalnya, kayak tadi ngomongin sebelah itu di mana-mana mungkin rasanya sama ya wis pedes gitu ya, kuah gitu misalnya. Yang membedakan apa? Bisa diantar ke rumah gratis,
bisa extra topping gratis, misalnya seperti itu. Itu juga bisa menjadi satu value yang kalian tonjolkan. Nah, tadi PR banget memang kalau yang harus dijual adalah produk yang tidak nyata. Jadi jual produk perbankan, asuransi, software, itu sulit. Kemudian bisnis-bisnis seperti konsultan, itu kan tidak ada bentuk fisik yang bisa dijual. Nah, lalu yang dijual apa produknya? Tetap kalau konsultan itu apa bentuknya? Manusia kan? Berarti tetap yang dijual adalah diri. Dimana kita menjual diri sebagai konsultan. Isinya apa produk nulisnya? Oh, pengalaman, klien-kliennya siapa saja, masalah apa aja yang pernah di handle, solusinya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Sama. Jadi paling mudah untuk bisa menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis yang akhirnya menjadi seorang yang menjual barang, itu adalah memahami dirinya itu adalah produknya, value-nya itu harus paham. Gitu. Contohnya teman-teman di sini ada yang mau buka bisnis apa misalnya? Ada yang mau jadi entrepreneur? Coba sebutin aja, mau jual apa misalnya? Punya ide bisnis apa? Ada bang? Iya, tadi ada yang berbisik. Silakan ya. Jadi sukses itu harus berani ngomong gitu ya. Kalau nggak berani ngomong dan sekarang balik kapan lagi? Pak, saya semester 2 udah, ya kan? Silakan. Apapun teman-teman diskusi kita undang narasumber Bu Anandi yang sudah banyak sekali, ya kan? Harus di ini gitu ya teman-teman. Silakan ya. Ayo. Mau ide, mau rencana, mau apapun boleh ya kan? Ya silakan. Nggak ada salahnya kan? Tadi kan harus ada mindset kan, grow, perubahan ya. Kalau nggak ada mulai mindset berubah, ya sudah, nggak akan perubahan. Pak, saya punya mimpi ingin usaha seperti ini, Bu. Nah, kira-kira gimana? Monggo, silakan. Kita tunjukkan mahasiswa Asia komunikasinya bagus, ya kan? Silakan. Yuk, kira-kira kalau mau bisnis apa nih? Dengan siapa nih, Mbak? Siapa nih? Zulia. Misalnya kalau obat herbal untuk diet yang sehat. Oke. Obat herbal untuk diet yang sehat itu ada 2 masalah, Mbak. Diet dan sehat gitu ya. Oke. Kalau dietnya kenapa? Kenapa kok akhirnya muncul pengen obat diet? Karena kan sebenarnya saya ingin ide itu karena termotivasi karena kehilangan sepupu karena obesitas. Oke. Dengan diet. Kemudian kenapa herbal? Karena mungkin pengen kayak beda dari yang lain gitu loh. Oke. Kenapa sehat? Apakah ada obat herbal diet yang tidak sehat? Biasanya itu ada yang menimbulkan efek samping yang bikin kerusakan organ dalam. Oke, tepuk tangan dulu. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi tadi bisa didengar ya teman-teman. Di situ berarti dia udah listening selama ini. Ya, listening pain dari saudaranya. Listening kenapa herbal biar berbeda. Berarti selama ini belum ada dong, atau mungkin masih sedikit yang herbal. Berarti dia udah mendengarkan market nih. Kemudian kenapa sehat? Ternyata ada yang tidak sehat. Jadi dia dengan Mbak siapa tadi? Simila. Yulia. Oh Yulia. Mbak Yulia tadi bisa itu membuka. Jadi paling tidak dia value-nya dapat. Di market dia dapat. Ya, gitu ya. Jadi ada 3, ternyata bukan 2, ada herbal, kenapa diet, dan kenapa harus sehat, gitu kan? Jadi tanya, obat herbal diet yang sehat. Kok seksi suara saya? Obat herbal diet yang sehat. Tadi kan jadi pertanyaan kan, kenapa sehat? Gitu. Nah itu bagus. Jadi kalau mau memulai bisnis, paling tidak ya langkah pertama 30% apa yang akan dilakukan itu sudah tahu. Nah, kira-kira nanti kalau sudah jualan, maju sini deh Mbak, maju sini. Mbak Zulia, silakan. Nah, ini kelihatannya market pasarnya udah kuat ini. Tinggal running ini. Iya, oke.
Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjutin ya pertanyaannya ya. Kalau misalnya nanti udah jalan nih bisnisnya, kira-kira marketnya siapa yang mau disasar? Orang-orang yang gemuk. Orang-orang yang gemuk, oke. Possible nggak kalau kita bisa nggak kalau diet itu bukan hanya untuk yang gemuk, Iya. tapi Nggak mau. Nggak mau. misalnya untuk sehat gitu. Jadi yang kurus pun kalau mau gemuk bisa gitu ya. Mungkin bisa jadi masukin jadi salah satu value ya. Tapi sasaran utamanya adalah yang gemuk. Sama apa? Batas usia. Karena biasanya obat kan ada anak kecil yang umurnya belum pas tapi udah berat badannya udah over. Ini risetnya kayaknya udah dalam ya Pak? Atau udah jualan nih jangan-jangan. Oke, kemudian herbalnya ini dari apa? Dari rempah-rempah kayak misalnya bunga-bungaan yang mengandung kayak ada kandungannya buat diet. Oke, apakah itu masih mau riset lagi ya? Iya. Kemudian kalau orang yang kegemukan ya, obesitas gitu, itu biasanya kemampuan belinya sudah diriset belum Pak, gaya belinya? Jadi nanti harga yang akan dijual ke pasar berapa itu belum? Oke. Nah, kalau ngomongin herbal, misalnya nih saya beli gitu ya, kalau saya itu tipe-tipe customer yang seenaknya sendiri, sesuai mood. Nah ini ada lagi tipe customer yang sesuai mood. Kalau ada yang oh iya saya beli, tapi kadang kalau moodnya lagi pengen ngerjain orang gitu. Jadi misalnya, oh ini herbal ya Pak, ngomongnya obat herbal gitu. Itu agak kontroversial, yang satu obat, yang satu herbal. Nah ya itu gimana itu cerita ini? Jadi dia obat atau bahan herbal? Obat yang terbuat dari bahan herbal. Oke. Obat, berarti saya obesitas nih misalnya. Berarti kalau dia obat, berarti saya sakit dong? Iseng aja. Dan harus disembuhkan kalau itu obat. Berarti obesitas saya ini adalah penyakit gitu. Oh iya. Oh gitu, jadi harus pakai obat gitu ya. Nah kalau herbal seperti itu gimana ya maksudnya? Herbalnya itu dari bahannya? Herbalnya itu maksudnya bahan-bahannya. Bahan-bahannya herbal, tapi bisa jadi obat. Bisa dijadikan obat. Iya. Berapa harganya Pak kira-kira? Sekitar 315.000 satu paket. Oke, 315.000 satu paket ya. Detail sekali. Oke. Bentuknya pil atau seduhan dan lain sebagainya? Bisa dipilih, bisa pil, bisa seduhan sesuai selera customer. Efeknya sama. Efeknya sama. Itu nanti efek sampingnya apa kira-kira kalau saya udah konsumsi itu? Mudah ngantuk. Terus udah. Makin gemuk saya Mbak tidur. Oke. Jadi tadi ya bisa jadi saya beli atau tidak, tapi ada satu yang wow bahwa dia ada herbal sehat, misalnya diet sehat kayak gitu ya. Oke, dah terima kasih. Beretik nanti Mbaknya lama-lama. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau menyampaikan? Silakan. Nah ini loh ya, belajarlah public speaking ya. Nah ini yang diinginkan dari Bu Rektor supaya mahasiswa kita, mahasiswa Asia ini public speakingnya mulai jalan semuanya gitu ya. Nggak usah takut ya kan. Karena dari pengalaman awal pertama takut, besok sudah gemar bertanya nanti. Benar. Ya, silakan. Yuk, cowok, silakan. Ada mau bisnis apapun tadi dia mau yang cowok angkat tangan. yang merasa cowok. Iya. Ya. Silakan nih Mas. Gak usah malu-malu. Menyampaikan identitas diri aja nggak berani. Biasanya seperti kayak saya dulu waktu semester awal gitu memang mau tanya itu jantung mau lepas ya tadi. Harus di depan apa? Depan dong. Depan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, saya Awa ya. Nama lengkapnya Awan Prasetyo. Untuk usaha sendiri yang mau saya jalankan yaitu IO, sebagai IO. Oke. Gimana? Ini sebenarnya sudah berjalan sih, masih baru. IO ya.
IO. Oke, sambil jelasin IO-nya saya mau ini kliennya nih. Boleh. Silakan. Ini ada klien. Iya. Sambil ceritain dulu nggak apa-apa. IO-nya apa nih? Ya baik. Jadi IO kami itu berfokus pada kegiatan outdoor seperti touring, kemudian outbound, paintball, off-road, hal-hal seperti itu. Nah, untuk yang lainnya apa itu namanya seperti wedding bisa juga, tetapi hanya untuk di area Kota Batu dan sekitarnya, seperti itu. Oke. Jadi ini saya mau ditawar nih. Ya. Tapi posisinya saya nggak butuh Anda posisi saat ini. Jadi saya belum tahu Anda siapa. Saya juga belum tahu. Saya juga nggak ada acara mau outbound dan lain sebagainya. Baik. Namanya apa ya? Apa ya? Apa mau adalah Batu Activity. Oke. Batu Activity. Nah, kami ada apa itu namanya program nih Bu, buat sekiranya ingin jalan-jalan ke alam seperti itu bisa mengambil paket fun off-road kami. Ya, apa itu namanya destinasi tujuan kami biasanya ada beberapa destinasi tujuan, ada Coban Talun, ada Coban Manan, dan memiliki pengalaman tersendiri. Jadi yang mungkin tidak bisa mendapatkan di provider yang lainnya. Meskipun harga kami juga cukup bisa dibandingkan dengan kondisi pariwisata di Kota Batu saat ini. Oh, jadi Mas ini ya kayak outbound gitu ya? Iya. Bedanya apa sama yang lain tadi Mas? Bedanya ya. Untuk ini sendiri sih Bu, dari value serta pelayanan yang kami berikan dalam perjalanan, misalkan waktu off-road nih, ya pasti driver kami itu akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan kita temukan, terus pengalaman menarik yang bisa mencairkan suasana dengan customer seperti itu. Oh, biasanya enggak gitu kalau di tempat lain. Ada yang begitu, ada yang tidak. Oh. Karena kondisi pasarnya memprihatinkan. Oh, gitu. Berapa gitu Mas? Ya. Harganya berapa gitu paketannya? Untuk satu mobil berisi 3 sampai 4 orang 450. Berisi 3 sampai 4 orang, nanti sudah dapat konsumsi. Nanti apa itu namanya? Ada pilihan juga, di sana bisa grill atau memang camping juga bisa. Jadi Masnya mau nawarin saya mau naik camping, yang jalan-jalan atau yang apa? Ya, yang jalan aja sepertinya sudah cukup buat Ibu ya, karena apa itu namanya? Mohon maaf Ibu, pekerjaannya apa? Saya dosen. Oh ya, sebagai dosen. Ya kan, namanya pekerjaan sebagai dosen terus berada di dalam ruangan Ibu ya. Apa itu namanya? Ya, stres. Nah, kok kita wah, Pak Sulu berarti sangat keren sekali nih Pak ya. Karena sekali-sekali kita memang perlu untuk keluar dari kebiasaan kita untuk sebentar Bu ya. Apa? Ini untuk kita mencapai sesuatu yang luar biasa, maka effort yang kita lakukan harus juga luar biasa seperti itu. Apabila kita ingin hal-hal berjalan biasa-biasa saja, caranya juga biasa saja. Jadi untuk merefresh seperti itu, ya bisa dengan paket di. Oke, off-roadnya berapa lama gitu waktunya Mas? Ya, untuk berapa lamanya sendiri perjalanan kira-kira dari tergantung hotelnya Bu ya. Bisa 15 menit sampai 30 menit untuk sampai ke pintu masuk hutannya, seperti itu. Untuk off-roadnya sendiri sekitar 1,5 jam untuk mencapai, misalkan ibunya mau ke Coban Manan ya, itu 1,5 jam. Itu udah setiap masuknya cobanya? Oh, untuk tiket masuknya tidak ada karena memang belum terkelola dengan baik. Ya, bukan seperti itu sih. Memang sengaja dibuat untuk off-road. Dan akses untuk masuk ke cobannya itu sendiri memang harus menggunakan mobil 4x4. Jadi ini maksudnya yang ditawarkan adalah fasilitas supir dan mobilnya yang disewakan untuk 3-4 orang. Untuk 3 sampai di luar hotel dan lain-lain untuk waktu 1,5 jam 450.000 itu.
Ya. PP, sudah PP. Sudah Sampai ke pintu hotel. Ya. Oke, berangkat Pak Suno? Berangkat. Murah lah, 450 dibagi orang 3. Waduh kayaknya. Berarti 150 ribuan kita bisa refresh, gak stres soal Pak Suno dosen katanya Bu Risa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini tadi saya tahu maksudnya dia pengen ngasih tahu teman-teman semua bahwa bisa off-road pakai usahanya dia, gitu ya. Ini salah satu cara supaya promo gratis nih sebenarnya nggak Mas? Iya. Ya, promo gratis biar kalian tahu, oh bisa ya off-road sama kamu, yuk kita bertiga atau berempat gitu caranya. Oke, unik juga. Oke, mungkin ada yang lain? Ada lagi Bu, ini dari kelasnya Bu Yudi tadi. Nah ini ya teman-teman, kalau teman-teman berani bersharing, akhirnya apa? Teman yang lain tahu bisnis Anda gitu ya. Sehingga temannya nanti mungkin temannya yang mau ada acara ke Batu loh bisa pakai. Nah ini tadi ya sudah marketing gratis sih seperti itu ya. Makanya jangan takut-takut untuk sharing gitu ya. Monggo Bu Yuni untuk sharing kelasnya. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit sebelum di closing. Monggo Bu Yuni. Tes, Bu Yuni monggo. Mahasiswanya mau sharing? Silakan, Bu Yuni. Gimana? Apakah sinyalnya terputus atau gimana? Ya, oke, sambil nunggu. Nah, nanti boleh Mas ya. Jadi rumahnya Batu ya Mas ya? Batu. Ya, kebetulan saya saat ini masih mendampingi teman-teman Dinas Pariwisata Batu. Nanti bisa sering-sering Mas ya. Ya, karena saya rencana mau bangun tourismnya Batu. Nah, jadi bagaimana wisata turis untuk kesehatan Batu belum ada kan? Nah, nanti bisa sering. Nah, gitu Mas. Komisi Mas buat saya udah Ya, itu ya. Oke. Lewat Bapak juga kan? Iya. Lewat sini ya? Terus saya berapa persen ini? Oke, nanti boleh jalan-jalan bareng-bareng Mas ya. Oke, Bu Yuni monggo kelasnya. Katanya tadi mau sharing. Tes, Bu Yuni. Monitor. Ya. Terputus. Ya. Oke, kalau mungkin ada lagi yang mau sharing atau mau ide bisnis apa? Ya kan, misalnya mau bisnis tadi herbal sudah ada untuk yang diet gitu kan ya. Ya. Kemudian untuk EO ya kan Mas ya. Nah, itu ya kan. Untuk EO-nya nanti bisa dikembangkan WD ya kan. Nah, seperti itu juga. Ya kan belum ada kan ya, WD di tengah hutan kan belum ada. Ada kan di Bromo. Ya, nanti kan dibuat rumahnya seperti Tarsan-Tarsanan kan gitu. Oke, ada lagi, monggo silahkan teman-teman semuanya ya. Nah, ini tadi karena materi hari ini adalah tentang selling dan closing, bagaimana meng-closing gitu kan. Ya, pertanyaannya apakah kalau kita jualan itu harus closingnya selalu dalam bentuk transaksi? Nah, ini mungkin yang saya tanyakan, ya kan? Saya sebagai reseller penjual, ya kan, terus kemarin pembeli tidak beli. Nah, ini apakah saya sudah termasuk bagian dari closing? Nah, ini yang perlu mungkin bisa dijawab. Oke, boleh. Jadi mungkin tadi kembali ke yang awal 4 tadi ya, tipe-tipe goals kita sebagai penjual atau pemilik bisnis. Tergantung gimana memang target kita. Kalau memang targetnya barang, semua seluruh Indonesia sudah tahu kalau yang namanya produk ini ada gitu. Berarti bisa jadi closingnya adalah dalam bentuk transaksi. Tapi kalau misalnya kita masih awal, yang penting tadi, oh ada yang datang, ada yang nanya nggak beli, ada yang datang, nanya belinya, rencananya nanti mau beli kalau misalnya gajian. Ada yang datang langsung beli, tapi nggak beli lagi, atau ada yang datang beli dan dia continue sebagai loyal customer, gitu ya. Bisa jadi empat tipe customer ini adalah closing yang bagus untuk kita.
Contoh misalnya ada toko baru seperti Lux, kemarin ada yang kebagian di Lux ya teman-teman, itu toko baru. Ketika mereka melihat toko ini lihat gini, itu sudah closing buat kita. Oke, berarti secara penampakan, performance toko itu menarik perhatian mereka sampai mereka melihat, itu udah closing buat kita. Karena goals kita ada dua, yaitu memang satu transaksi dan yang utama waktu itu awal buka adalah awareness existing dari brand Lux itu sendiri. Ini loh ada Lux, jadi kita membuat interiornya unik misalnya yang eye catching, itu sudah menjadi goals kita, itu adalah closing. Kedua, ketika mereka melihat kemudian mereka pengen masuk tuh masih masuk gak ya, masih pikir masuk, itu sudah masuk closing untuk kita. Kemudian dia masuk aja cuman muter keluar lagi closing. Dia masuk sampai tanya-tanya detail closing. Apalagi dia masuk tanya-tanya detail transaksi. Nah, lebih menyenangkan lagi goalsnya adalah dia transaksi dan dia beli lagi di situ, balik lagi. Jadi ada dua, tergantung kita goalsnya di mana saat itu. Kalau misalnya brand yang booming, kemudian dia sudah seluruh Indonesia pasti tahu, bahkan cowok-cowok juga tahu itu apa ya namanya, something mungkin ya. Tahu kan ya something Pak? Nih, oke. Something nggak tahu, berarti yang cewek-cewek aja. Oke, mungkin kalau pasarnya cewek, mungkin mereka seluruh Indonesia udah tahu ya produk something ya. Nah, jadi kalau misalnya brand awareness-nya sudah ada, mereka pasti target closing-nya adalah transaksi. Gitu. Oh, misalnya seluruh Indonesia, oh ini aja paling gampang McD, nggak ada yang nggak tahu McD ya. Jadi kalau untuk brand awareness mereka nggak butuh. Mungkin karena seluruh dunia tahu yang namanya McDonald itu apa, isinya apa, jualannya apa. Jadi target mereka adalah harus transaksi. Jadi ada yang tadi seperti modelnya Pak Sunu, tim salesnya itu hard selling. Gitu. Coba dulu beli, nggak mau beli ya udah ganti. Gitu. Jadi memang fokusnya adalah transaksi. Di McD pun begitu. Kalau fokusnya transaksi biasanya ada promo. Jadi gimana caranya orang tuh harus beli. Beli 2 ayam hanya 30.000 misalnya gitu, biasanya harganya 25.000, di situ 30.000 dapat 2 ayam, misalnya seperti itu. Nah, ada brand-brand yang mereka masih targetnya pokoknya dia visit ke tokonya itu sudah tulis gitu. Mungkin Pak Sudah Pak dari pertanyaan tadi closingnya yang seperti apa tergantung. Tapi closing di sini secara general ujungnya adalah nanti harus bertransaksi gitu. Ini ada pengalaman, mungkin teman-teman suka lihat TikTok ya, ada live itu. Awal itu biasanya kalau orang live itu yang penting eksis. Jadi goalnya itu adalah ada yang lewat 30 detik dia lihat itu closing. Sudah ada yang lewat nih, sudah. Jadi paling tidak live kita tuh sudah FYP gitu ya, meskipun hanya di 300 orang, 100 orang, dan itu orangnya nggak stay di situ, lewat gitu ya. Itu sudah closing. Kemudian kalian rutin melakukan live TikTok, akhirnya orang 300 itu adalah hal yang biasa, baru nyalain live TikTok itu sudah 300 masuk. Berarti goalsnya beda lagi, meningkat nih. Ada satu transaksi itu goal. Beneran dari 1000 viewer live TikTok, ada satu transaksi. Nanti berikutnya yang nonton udah kayak Bunda Korla, 23.000 gitu ya mungkin ya. Ribuan, puluhan ribu. Berarti goalsnya dinaikkan, closingnya, transaksinya harus minimal 100 transaksi gitu. Jadi closing ini bisa dibuat bertahap. Nanti teman-teman kalau bikin bisnis model kanvas, di situ bisa ditulis planningnya seperti apa. Jadi goal pertama adalah misalnya brand awareness sudah dapat transaksi minimal sebulan omset sekian. Berikutnya omsetnya sekian, akhirnya bisa mencapai goal utamanya. Jadi omset per tahunnya minimal harus sekian M misalnya, min gitu ya. Oke, jadi closing ini disesuaikan dengan di tahap mana teman-teman berada pada saat sekarang sedang memulai bisnis. Tadi misalnya di obat diet herbal sehat ya. Mungkin sekarang yang menjadi fokus adalah gimana orang tahu dulu. Ketika orang tahu, gimana sih caranya orang tahu? Oh, nanya balik. Obat apa sih nih Mbak? Oh, ada obat herbal diet sehat. Oh, ini closing nih. Closing dalam posisi orang harus tahu brand awareness-nya. Mungkin kayak gitu.
Ada yang mau ditanyakan terkait tadi closing? Silakan, mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita closing juga materi hari ini. Gitu ya. Oke, silakan ya. Jadi sambil kira-kira apa yang mau saya tanyakan ya. Nah, memang selling closing itu ibarat seperti ayam dan telur ya kan gitu kan ya. Nah, tadi ternyata ada beberapa statement ya, ada beberapa level tingkat target kita closingnya di mana. Ternyata closing itu tidak harus dalam bentuk uang gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman semuanya. Satu pertanyaan, belajar bertanya, belajar ngomong. Dari kelas lain monggo, sudah siap? Bu Yuni mungkin tadi. Halo Bu Yuni, monitor. Bu Yuni mau sharing atau kelas-kelas yang lain dari kelasnya Pak Jen, ada Pak Ini Jen ada itu. yang chat sih Pak, sharing dong Bu Hana. Ya, Bu Yuni tadi itu. Oh iya. Iya. Oke. Oke, silakan. Dari kelas-kelas yang lain monggo. Kalau ada yang punya bisnis, ya kan kita sharing-sharing aja sehingga tahu dari bisnisnya dia, teman yang lain tahu sehingga ikut memarketingkan. Nah, seperti tadi teman kita yang EO akhirnya sudah tahu bahwa ada satu mahasiswa yang sudah punya usaha EO, ya kan, biarpun masih tim ya, EO-nya ya masih tim ya kan, karena usaha yang bagus itu sekarang ini yang bagus adalah tim. Beda dengan zaman dulu semua sendirian. Jadi sekarang tim sendiri, mobil nggak perlu punya mobil, sudah ada yang punya mobil kan gitu. Hotel nggak ada perlu punya hotel kan gitu kan ya. Gitu. Oke, silakan. Berarti sudah jelas semua hari ini tentang selling dan closing ya. Jadi syarat dari selling tadi apa? Yang kunci utamanya apa? Listening ya, mendengar ya, nggak salah. Ya, dengar. Nah, pada saat mendengar kita harus terjadi apa? Ya, komunikasi ya. Dan komunikasinya jangan sampai menjatuhkan pihak pembeli adalah raja. Begitu dengerin ya tadi kan Bu Ana pernah beli, saya juga ya saya biar mukanya rada glow gitu kan ya, glow gitu ya dibelikan apa untuk cuci muka, tetap aja hitam saya kan gitu kan ya, karena ada faktor usia mungkin. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke. Jelas ya teman-teman, jadi semua adalah sifatnya mendengar, karena mendengar itu pasti dapatnya lebih banyak hasilnya ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita masih satu kali pertemuan lagi untuk minggu depan dengan Bu Hana ya kan. Habis itu nanti setelah UTS ya, ini nanti akan teman-teman akan ketemu masing-masing vendor. Nanti mungkin dari kelas ini ada yang ikut kelasnya Bu Hana, siapa tahu, nggak tahu saya nanti gitu, pasti yang akan membagi, ya kan? Nah, nanti langsung praktek soalnya. Ya, jadi kami nanti sudah sediakan vendor-vendornya siapa saja. Waktu praktek habis UTS, teman-teman tinggal pilih, ya kan? Atau dari fasilnya yang memilihkan. Ya, ternyata saya ketemu dengan Bu Hana, maka nanti akan secara prakteknya akan didampingi sampai closing real. Kalau ini kan closing yang sifatnya masih lisan. Closing realnya bagaimana? Apakah omset, apakah jumlah customernya, itu nanti tergantung masing-masing vendor. Sehingga habis UTS kita akan langsung praktek. Ingat, jangan Pak saya ini TI, maunya kan jualan software, kok disuruh jualan produk X. Ingat bahwa harus mindset kita lihat sudut pandang yang luas, arti dari selling. Karena selling ini sebenarnya untuk membentuk apa? Soft skill kita. Itu ya teman-teman semuanya ya. Saya kira jangan menolak, diambilin aja, pasti suatu saat bermanfaat. Saya kira itu mungkin ada satu statement closing dari. Oke. Ini closing statementnya karena tadi Pak Suno menyampaikan bahwa ini ya terkait dengan apa yang kita pelajari. Misalnya saya IT nih gitu. Percaya atau enggak? Semua orang itu membutuhkan, setiap orang membutuhkan banyak hal gitu ya. Saya jualan kopi, saya dulu jualan jilbab, jualan baju dan lain sebagainya. Somehow dari orang-orang tersebut adalah beberapa dari orang-orang tersebut adalah klien saya sekarang di konsultan. Misalnya nih, saya orang IT, tapi kenapa saya suruh jualan kopi? Tapi kenapa saya jualan kopi gitu ya? Saya jualan kopi, duduk di situ. Ternyata dia adalah yang punya perusahaan A, yang punya perusahaan B yang membutuhkan software saya. Iya, dan itu sering terjadi. Gitu. Jadi kita harus bisa fleksibel ya. Jadi kayak karet gitu. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang
kita goalskan untuk produk kita, untuk usaha kita gitu. So one day ada satu cerita, saya jualan kopi itu ada kopi tarik di Malang, di Kayu Tangan. Jadi kalau saya jualan tuh biasanya setiap hari Minggu saya baru datang ke situ. Kalau hari Senin sampai Sabtu ada tim di situ. Kalau hari Minggu saya sendiri yang tarik. Kenapa? Hari Minggu tuh banyak yang naik sepeda, pancal itu rombongan gitu, dan saya tahu bahwa sepedanya nggak murah. Sepedanya aja bisa ada yang ngambil seharga mobil gitu ya. Nah, kenapa di situ? Karena saya pengen duduk sama orang-orang tersebut gitu. Yang saya tawarin apa? Kopi? Enggak. Gitu. Yang saya tawarin adalah produk saya, konsultan kah, software saya juga jual dari IT company saya, kayak gitu. Dan bukan berarti orang-orang ini akan ketemu sama kita itu hanya di daerah-daerah atau di lingkungan yang IT saja, enggak. Mereka ngopi juga kok, mereka ngewarteg juga kok, mereka makan bakso juga, mereka manusia biasa. So apapun hal yang harus kita lalui, kita ikuti, kita lalui ya. Selain itu ada juga produk yang cukup sulit sekarang saya jual, Pak. Saya jual software juga nih, kita bikin produk. Selain kita mencoba membantu orang menyelesaikan masalahnya dalam bidang digital, kita juga bikin produk. Produknya siapa? Dijualnya ke siapa? Ke universitas nih kebetulan gitu ya, punya fakultas kedokteran. Sulit ya, buat saya sulit gitu ya. Saya belum pernah. Akhirnya saya mencoba melakukan hal yang tidak direct gitu, misalnya tidak langsung menuju ke fakultasnya atau ke rektoratnya. Saya mencoba untuk menjual hal lain ke beliau gitu ya. Nah, lewat apa? Lewat jualan kopi misalnya. Kalau ada event bisa pakai kopi saya loh gitu, nggak nyambung sebenarnya. Coba saya dulu nggak pernah jualan kopi, nggak bisa saya ngajak bapak rektor atau ibu rektor tersebut untuk ketemu dalam kondisi yang santai, bukan yang serius untuk berjualan software yang puluhan juta rupiah mungkin. Dari situ kita bisa berteman dengan baik. Akhirnya saya menawarkan, oh ya kita butuh webinar seperti itu. Oke, nanti coba presentasi. Buat saya itu sudah goal, meskipun hanya presentasi. Jadi saya beruntung ketika saya sudah pernah jualan pulsa. Saya waktu S1 jualan pulsa, jualan baju, jualan apapun. Ternyata untuk berjualan software itu tadi atau apapun di masa saya sekarang yang saya sedang tekuni, itu dari pengalaman tersebut. Gitu. Contoh nih sama Pak Aditya. Misalnya saya mau jualan produk nih Pak mahal ya, 50 juta misalnya harganya. Terus ngobrol, saya bingung masuknya sama Pak Aditya ini barusan ketemu nih. Terus biasanya kalau di Malang meeting-meeting di mana Pak? Oh di kedai kopi gitu. Oh kedai kopi mana? Oh itu kebetulan punya saya. Gitu. Ayo deh main-main. Dari situ coba saya dulu nggak pernah jualan kopi misalnya. Ternyata beliaunya suka ngopi. Sudah tarik nih goal, kita udah berteman dekat. Gimana ya caranya nawarin produk 50 juta ini? Ternyata beliaunya itu suka Pak Ditya ini suka pakai skincare gitu. Nggak apa-apa Pak, banyak Pak. Pakai skincare. Langsung ngobrolnya, oh saya pernah jadi sales skincare gitu. Oh iya Pak, pakai apa? Pakai ini. Oh sumpah sama loh, saya juga pakai itu gitu. Iya istri saya pakai ini dan lain sebagainya. Oh ya suami saya juga pakai ini dan lain sebagainya. Coba saya dulu nggak jualan skincare, saya nggak bisa approach Pak Ditya jadi bestie, itu nggak bisa. Pak gini loh, saya tuh punya usaha gini, perusahaan Anda pasti butuh. Oh siapa? Nanti saya masukin ke perusahaan, Anda presentasi langsung sama orangnya gitu. Jadi pengalaman yang dulu-dulu itu bukan berarti tidak berarti, someday pasti sangat dibutuhkan. Contoh sederhana, kalian mau kerja kelompok gitu ya, baru ketemu nih, baru kenalan sama dia. Oh iya, rumahnya di mana Mbak Dina gitu, di Sukun gitu. Oh lah, saya tuh dulu kecil tuh di Sukun sebelum saya pindah ke Blimbing. Itu pengalaman juga. Oh ya di mana? Di sini. Iya, saya sukanya main di Sungai Metro tuh di belakang dan sebagainya. Oh sama Pak, akhirnya kita bisa bekerja sama dengan baik. Sama, bisnis pun juga akan seperti itu. So, apapun pengalamannya, pasti nanti dibutuhkan. Nanti kalian udah jadi bos besar ya, sudah yang punya perusahaan. Ada masalah dengan tim. Kemudian timnya bilang gini. Oh ya,
saya dulu pernah jualan, saya pernah dulu sales cukur rambut gitu. Ada orang itu yang mau karena masalahnya begini, coba kamu pakai cara itu, bisa. Coba si perusahaan IT ini atau perusahaan asuransi ini tidak pernah punya pengalaman berjualan alat cukur, kamu nggak bisa ngasih tahu timmu bahwa ada pengalaman itu yang bisa digunakan untuk berjualan, gitu ya. Jadi apapun pengalamannya itu nanti pasti akan digunakan. Mau kalian IT, mau kalian dokter, mau kalian apapun profesinya, di depan itu nanti kita nggak tahu mau jadi apa. Saya juga nggak nyangka kalau saya nggak jadi dosen teknik elektro lagi, gitu ya Pak. Saya nggak pernah nyangka, tapi ternyata pengalaman saya berkuliah di teknik elektro, apakah bisa dipakai sekarang? Iya, bisa. Contohnya apa? Semua yang saya lakukan ternyata semuanya sistematis, seperti kalau bikin rumus gitu. Jadi kalau bikin rumus itu ada, kenapa kok keluarnya P sama dengan ini kali ini? Jadi saya pasti bertanya, kenapa kok mereka mintanya begini sekarang? Oh ternyata dulunya seperti ini, makanya muncul produk seperti ini. Jadi saya sistematisnya akan seperti itu, tidak pernah tidak terpakai. Misalnya, sederhana aja, Mbak, wifi-nya nggak bisa dipakai, gitu. Paling nggak saya bisa betulin, nggak perlu bantu tukang wifi gitu loh misalnya. Oh ya coba dicabut kan, mungkin itu hal sederhana. Tapi saya paling tidak punya pengalaman waktu saya di teknik elektro, gitu. Jadi nggak ada hal yang tidak akan terpakai. Misalnya saya jualan skincare sekarang, misalnya ya. Terus si bapak itu, orang yang mau saya tawarin, si bapak ini, dulu pernah kerja di mana? Saya kerja di pabrik kertas, misalnya bapak. Saya dulu kerja di pabrik kertas juga, Pak. Ternyata pengalaman itu akan bisa kita sampaikan gitu loh, untuk pendekatan atau hospitality yang kita sampaikan tadi. So, benar tadi disampaikan Pak Sunu, tidak ada hal yang sia-sia. Apapun nanti Anda ke depan, semua pengalaman yang didapatkan sekarang itu pasti bermanfaat. Jadi apapun jurusannya, semua hal yang kita lakukan hari ini itu pasti akan bisa digunakan di depannya. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu minggu depan dan sukses nanti untuk UTS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah hampir 2 jam ya mengikuti materi dari Ibu Ana yang luar biasa sekali tentang sharing dan closing. Ya, kalau boleh dirisik sedikit, intinya yang pertama kita harus mampu mendengar, listening ya, mau mendengar, kemudian yang lain tenaga produk knowledge dan seterusnya dari usaha kita. Supaya apa, pada saat kita presentasi meyakinkan gitu, jangan belepotan gitu kan ya. Mau mengenalkan produk sendiri udah belepotan, customernya jadi lari nanti kan kita ya. Oke. 2 menit aja, saudara saya, teman saya, depan saya ini sebenarnya adalah entrepreneur juga. Sharing sedikit Pak, dengan bisnisnya dia, bengkelnya tapi yang nggak jalan. Ya itu kenapa nggak jalannya Pak? Monggo, biar teman-teman bertahan. 2 menit aja Pak. Bengkelnya bagus nggak parah lagi. 2 menit aja Pak. Baik teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang selling dan lain sebagainya sebenarnya variatif ya, tergantung dengan produknya. Memang saya pernah punya bengkel motor, meskipun sekarang udah bagus ya. Tapi alhamdulillah ada bisnis lain yang memang sudah saya geluti bersama teman juga, kita di bidang jasa ya. Jadi sama seperti sama Pak Sunu, kita nggak punya kita nggak punya wujud gitu ya, kita nggak ada wujudnya karena ya wujud kita lebih ke riset gitu ya, jadi lebih ke report gitu ya, lebih kemampuan kita, lebih ke yang menjual diri lah ya kan, dari pengalaman-pengalaman. Tapi apakah pengalaman yang di bengkel itu tidak terpakai sebenarnya ya, karena ketika di bengkel saya ketahui struggle-nya gimana ya kan ya, struggle-nya, kemudian bagaimana menghadapi menghadapi customer yang ya cerewet ya kan, murah dinyang gitu, muris 500 dinyang mana ya kan. Nah gitu, kemudian kita akhirnya kita belajar banyak dari situ ya, yaitu jadi kegagalan sebenarnya juga memberikan pengalaman yang berbeda gitu ya. Nah akhirnya nanti bisa membentuk kita yang sekarang ya. Sama ketika di desa riset ini ya sama, jadi kita juga harus bisa memahami sebenarnya produk yang kita jual ini apa gitu ya, sebenarnya yang dibutuhkan itu apa, karena
Nggak semua orang langsung bilang saya mau ini dong, gitu ya. Terkadang mereka sendiri nggak tahu apa ya namanya, mereka itu sebenarnya butuhnya apa, sehingga kita cari P-nya apa, G-nya apa, P in game kalau saya bilang gitu ya. Nah itu P-nya mereka apa, kemudian kalau nggak ada P-nya, ya cari game-nya dia apa. Nah dari produk yang bisa kita tawarkan seperti itu. Nah tentunya seperti yang disampaikan Pak Sunu sama Bu Hana juga, jadi memang butuh keteladanan dan kesabaran ya. Meskipun kalian mungkin mahasiswa di kelas saya orang akuntansi, bukan berarti ketika lulus kalian akan menjadi seorang akuntan. Bukan berarti seperti itu. Tapi orang akuntan atau mahasiswa akuntansi sudah terlatih untuk teliti, ya kan? Buat neraca saldo gak balance ya wis baleni toko awal kan, ya kan? Nah itu sama, saya juga orang akuntansi, tapi ternyata riset saya lebih ke marketing. Ya, pada intinya adalah semua pengalaman itu penting, ya kan? Ketika di akuntansi kalian bakal mendapatkan banyak ilmu akuntansi, juga pengalaman hidup mungkin dari teman-teman atau dosen-dosen kalian. Nah itu yang diambil, ya kan? Karena bisa saja ketika kalian lulus, ya kalian bukan seorang akuntan, sama yang jurusan TI, manajemen, SK, DKV, belum tentu ketika kalian lulus rezeki kalian ada di bidang kalian. Ya, tapi pengalaman di kuliah itu yang akan menambah pengalaman dan kedewasaan kalian ketika kalian lulus. Ya, itu dari saya Pak. Terima kasih ya Pak dulu untuk Pak Ditya. Ya ini sudah ngomong. Kuncinya satu tadi, pengalaman. Nah makanya tadi ini kita luar biasa ya kampus kita. Ya masih semester 2 sama Bu Hana kemarin diajak healing jalan-jalan ke mall, itu pengalaman ya kan, udah ketemu customer bagaimana. Sekarang itu ya, terima kasih Bu Hana, jangan bosan-bosannya untuk sharing-sharing lagi minggu depan. Terima kasih semuanya, sahabat Asia yang luar biasa sekali. Semoga hari ini bermanfaat ya kan. Begitu juga Bapak Ibu Pasir, terima kasih yang selalu mendampingi teman-teman mahasiswa. Dan mohon maaf kalau nggak bisa sharing karena mungkin faktor sinyal dan sebagainya, ya kan. Tapi semoga materi hari ini bisa kita pakai. Nanti ada recordingnya yang akan saya share ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Selamat siang, sehat selalu, bahagia setiap saat. Kalau nggak bahagia ya pura-pura bahagia. Oke, terima kasih. Monggo silakan. Ya. Jangan mau absen ke Pak Ditya, absen mungkin di depan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Edi.